kita antusias. Yes, yes, yes. Semoga kalian tetap sehat selalu di rumah. Hari ini kita mau chapel. Sebelum kita chapel, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ibu Regi, persilahkan Bu Elsa untuk memimpin kita di dalam doa. Oke anak-anak hebat, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa kembali mengikuti chapel. Sebentar kami memuji Tuhan. Tolong setiap kami supaya kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Oke, kita sudah selesai berdoa. Sekarang saatnya kita mau menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Sebelum kita menyanyi, Ibu Regi minta anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Wiwit. Kepada Bu Wiwit, Bu Regi persilahkan. Shalom anak-anakku, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan sekarang hati kami siapkan untuk kebenaran firman-Mu agar firman-Mu bertumbuh dalam hati kami. Sehingga firman itu bertumbuh dan berbuah. Dan buahnya boleh dinikmati oleh semua orang. Dan semua orang boleh merasakan manisnya buah itu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama firman Tuhan yang berjudul Mendengar Suara Tuhan. Wah,
Kelihatannya sangat menegangkan ya mendengar suara Tuhan. Seperti yang ditampilkan, ada gambar anak di mana anak menyendengkan telinganya untuk mendengarkan. Kita ambil dari Ulangan 30 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Nah, anak-anak, bagaimana ya caranya mendengarkan suara Tuhan? Kan kita nggak pernah mau dengar suara Tuhan. Pastinya, aduh seram ya. Hai anakku, begitu? Oh tentu tidak. Bagaimana caranya kita mendengarkan suara Tuhan? Di dalam gambar terlihat bagaimana Tuhan Yesus bersama dengan anak-anak bercakap-cakap. Nah, tapi kita nggak bisa melakukannya karena Tuhan sekarang ada di surga dan nanti kita akan bertemu bersama-sama dengan Dia. Ataukah kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab? Siapa di sini yang suka sekali membaca firman Tuhan? Wah, banyak sekali. Hebat. Anak Lentera adalah anak yang hebat. Ya, Ibu Wit akan memberikan langkah-langkahnya bagaimana cara kita untuk mendengar suara Tuhan. Nah, langkah-langkah untuk membaca firman Tuhan dengan baik. Ya, yang pertama, persiapkan waktu dan hati yang tenang. Ya, ketika kita akan membaca firman Tuhan anak-anak, alangkah baiknya kita bisa menyediakan waktu dengan baik. Kemudian siapkan hati kita. Jangan ketika kita baca firman Tuhan kita udah ngantuk, belum baca firman Tuhan kita udah bobo. Ya nggak bisa dong. Bagaimana kita mau mendengar? Bagaimana kita tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan? Nah, pastinya kita harus memerlukan waktu dan hati yang baik, hati yang tenang. Dan nomor 2, mari membaca firman Tuhan secara perlahan-lahan. Jangan membaca firman Tuhan dengan ngebut, dengan cepet-cepet ya. Apalagi buat anak-anak TK. Pastinya boleh dibacakan orang tuanya dengan pelan-pelan. Kenapa harus pelan-pelan Bu Wiwit? Iya, agar kita jelas mendengarkannya, agar kita lebih mengerti apa yang Tuhan mau bicarakan, apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Kalau dengan pelan-pelan kita pasti lebih memahami artinya. Dan yang kedua, pastinya anak-anak dengan membaca pelan-pelan, anak-anak juga belajar untuk bisa menghafalkannya, untuk kita bisa merenungkannya. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, merenungkan firman Tuhan. Ini biasanya sangat sedikit orang melakukannya. Dan bagaimana cara merenungkan firman Tuhan? Merenungkan itu artinya ketika kita membacanya, membaca firman Tuhan, seperti misalnya kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Berarti saya harus mengasihi orang-orang di sekitar saya. Tidak boleh memilih mana teman yang cantik, mana teman yang kelihatan tidak cantik, mana teman yang berwarna kulit putih ataupun berwarna hitam, ataupun mempunyai rambut yang ikal ataupun rambut yang lurus. Tidak boleh membeda-bedakan. Ketika firman Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu, kita harus mengasihi semua orang. Dan Tuhan juga berfirman, kamu harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu. Karena itu kita tidak boleh memendam atau ingin balas dendam kepada seseorang yang berbuat jahat kepada kita. Itu artinya merenungkan, memikirkan apakah firman Tuhan itu benar-benar saya rasakan, apakah benar-benar saya mengerti firman Tuhan. Sehingga ketika kita merenungkannya, kita merefleksikan dengan kehidupan kita. Itu artinya merenungkan firman Tuhan. Kemudian yang keempat, setelah kita merenungkan firman Tuhan, kita mulai membuat janji atau komitmen. Boleh anak-anak mengambil buku diari ya, biasanya yang sudah bisa menulis janji kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkata kasihilah sesamamu, janjinya kepada Tuhan, buat komitmen. Tuhan, aku berjanji untuk mengasihi semua teman-teman
tidak boleh memandang kaya ataupun miskin, tidak boleh memandang warna kulit mereka, tapi semuanya aku akan mengasihi. Itu salah satu janji. Dan kemudian kita berdoa. Untuk apa kita berdoa? Kita menyatakan janji kita kepada Tuhan. Ketika kita melakukannya anak-anak, kadangkala Tuhan menyentuh hati kita. Dan disitulah sebenarnya Tuhan berbicara kepada kita. Dan biasanya ketika kita melakukan janji, banyak anak-anak yang tersentuh hatinya sehingga dia menangis. Seperti hormatilah ayah dan ibumu. Mari merenungkannya. Iya, selama ini aku selalu membantah mamaku. Kalau disuruh ke sana kemari nggak mau. Nah, ketika kita merenungkannya, kita membuat janji kepada Tuhan. Tuhan, aku berjanji untuk lebih mendengar nasihat orang tuaku. Kalau aku disuruh belajar, aku mau melakukannya. Itulah janji kita kepada Tuhan dan kemudian kita doakan. Mengapa kita harus berdoa? Agar Tuhan yang memberikan kekuatan ketika kita melakukan hal itu lagi, ketika kita melakukan pelanggaran, Tuhan mengingatkan janji kita. Dan Tuhan yang akan menolong kita untuk kita terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, anak-anakku, ada 4 langkah, masih ingat? Yang pertama tadi apa? Ayo, masih ingat tidak? Ya, apa? Wah, ada yang lupa ini membuat janji ya. Janji apa ya? Yang pertama yaitu mulai persiapkan waktu dan hati yang tenang. Yang kedua, membaca firman Tuhan secara perlahan-lahan. 3, merenungkan firman Tuhan. Dan yang keempat, membuat janji dan berdoa. Nah, anak-anakku, inilah yang bisa Ibu sampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Renungkanlah sekali lagi dan biarlah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan agar rencana Tuhan bagi hidup kita tergenapi dan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini, yaitu mendengar suara Tuhan. Kami tidak pernah tahu sebelumnya, tapi sekarang kami mengerti bahwa kebenaran firman-Mu yang terdapat dalam Alkitab itulah suara Tuhan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami sudah selesai chapel kami. Tuhan menolong kami sepanjang hari ini. Apapun yang akan kami kerjakan, kami lakukan, Tuhan memberkati. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Chapel kita sudah selesai anak-anak. Dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan doksologi. Nyatakan anugerah-Mu buatku hidup, Kau berikan ku hati dan pikiran luas, tinggi dalam kasih-Mu, oh Yesus, Kau gembalaku, menuntun langkahku. Ku mau setiap hari berjalan denganmu.